Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Tuhan. Marilah kita bersukacita, terlebih oleh kasih setia Tuhan yang senantiasa mengikat kasih kemitraan Gereja Evangelis Kriskankers DKK Tuhan di Jerman dengan kita Huria Kristen Indonesia atau HKI. Kita patut bersyukur untuk 43 tahun 1978 hingga 2021 partnership atau kemitraan ini terjalin begitu erat, penuh rasa persaudaraan. Doa dan harapan kita melalui minggu partnership hari ini, kemitraan antara EKK, HAM dan HKI dapat semakin erat dan terus berlanjut dalam ikatan kasih persaudaraan, serta nama Yesus Kepala Gereja dimuliakan. Dan hari ini bersama-sama dengan saudara kita EKK HAM di Jerman, kita satu dalam ibadah minggu partnership. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan Allah. Kita memuji Tuhan dari BMHKI 369 ayat 1 sampai 2. Syukur kepada Tuhan, ibadah partnership EKK HAM dengan HKI hari ini dilaksanakan hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus dari langit dan bumi. Kasih karunia
karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Yesus Kristus Tuhan kami, kami, berikan kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Ulangan pujian bagi Tuhan dari DNHKI nomor 6 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15 kita akan bacakan secara responsorial. Jika besi menjadi tumpul dan tidak biasa, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika Tuhan mengaku sebelum mantra diucapkan, maka Tuhan mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan, dan air bicaranya adalah kebenaran yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Supaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Semua, para semakin kita saling berdoa. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema khotbah kita pada saat ini adalah berbicara tentang hidup dalam pendidikan.
mengurung di bagasan pengajaran Tuhan. Saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbesar. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita hingga pada saat ini, berapapun usia kita pada saat ini, mungkin saja sudah banyak pengalaman yang pernah kita alami. Dan kita juga pastinya seharusnya mampu belajar dari pengalaman atau hal-hal yang pernah kita lalui di dalam perjalanan kehidupan kita. Sama halnya dalam naskah kita diminta belajar dari hasil perenungan seorang raja. Pastinya kita sudah pernah mendengar tentang Raja Salomo, di mana dia juga terkenal menjadi seorang raja yang bijaksana. Dia menjadi seorang raja yang sukses, yang bahagia. Tetapi ketika dia menghentikan pengembang ini adalah ketika dia sudah berada di posisi ketika dia sudah tua. Ketika dia merenungkan secara dalam apa yang dia telah lewati semasa mudanya. Ketika dia menjadi seorang raja yang terkenal, ketika dia menjadi seorang raja yang kaya raya, tetapi dia mengatakan bahwa kebahagiaan, bahwa keberhasilan yang dia terima adalah kebahagiaan dan keberhasilan yang semu. Artinya ini menunjukkan saudara-saudara terkasih, baik daripada remaja atau saudara kita juga semua yang ada di sini, supaya kita jangan melupakan dasar nilai kehidupan kita di atas kebahagiaan, di atas keberhasilan yang semua seperti yang saya katakan tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena banyak orang Kristen pada saat ini hidup merasakan kebahagiaan yang semu, keamanan yang semu, bahkan dikatakan kita selalu hidup merasakan kebahagiaan kita. Tetapi dalam masa terbaik mengatakan, ketika kita hidup mengejar kebahagiaan keamanan, bahkan kita melakukan ambisi kita dan juga apa yang kita miliki pada saat ini, pastinya dikatakan bahwa itu akan menghasilkan penyesalan di kemudian hari. Makanya pengkhotbah mengatakan bahwa kehidupan orang yang berpisah daripada Allah, orang yang kehidupannya jauh daripada Allah, maka pengkhotbah mengatakan hidupnya sama seperti orang yang menjalin angin. Walaupun kita mendapatkan kekayaan, kehormatan, bahkan kekuatan kita yang kita miliki pada saat ini, ketika kita tidak dekat, ketika kita tidak terhubung dengan Allah, maka dikatakan hidup kita ini seperti orang yang menjalin angin, yang artinya sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita ini sangat diboleh-boleh. Hidup kita selalu berjalan seiring waktu. Makanya sebelum saya dengarkan kita juga pernah mengatakannya, bahwa maka juga bahagia, yang ada
bagaimana membedakan orang yang pintar atau orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh atau bisa dikatakan orang yang bebal. Di sini katakan orang yang pintar bukanlah berbicara secara intelektual. Artinya bukan saya mengatakan kekayaan itu tidak penting atau ilmu pengetahuan itu tidak penting kita sekolah sampai sekarang. Tetapi yang dikatakan adalah orang pintar di sini adalah bukan hanya orang yang pintar secara intelektual, tetapi yang dikatakan orang yang pintar adalah orang yang mau mendengar didikan Tuhan, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, orang yang mau mendengar nasihat Tuhan. Yang digambarkan di sini adalah orang yang bebal dan orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau mendengarkan didikan Tuhan, orang yang jauh hidupnya daripada Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang sering menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, orang yang selalu mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri di dalam perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita membaca ayat 10 sampai 11, orang yang benar adalah orang yang akan berhasil karena dia memiliki pertimbangan yang benar di dalam kehidupannya. Maka dikatakan ketika orang yang memiliki hikmat, maka dia adalah orang yang berhasil di dalam hidupnya. Tetapi digambarkan di ayat 10 sampai 11 bahwa orang yang bebal adalah bahwa ia melakukan hal yang sia-sia di dalam hidupnya. Maka itu digambarkan seperti orang ketika kita memakai kapak yang tumpul, lalu kita mengapak kayu tetapi dia tumpul, maka kita harus mengeluarkan tenaga yang banyak tetapi hasilnya adalah sia-sia. Tetapi orang yang berhikmat, ketika ada kapak yang tumpul, maka ia akan merasa terlebih dahulu, lalu ia mengapak kayu, maka itu yang akan berhasil. Artinya ia tidak mengandalkan kekuatannya, jangan diandalkan pada bohongnya, tetapi dia memakai hikmat, maka apa yang dikerjakannya itu berhasil. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih dari Kristus Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita, baik orang yang muda pada saat ini. Jangan andalkan kita adalah orang yang pintar, yang mampu berkata-kata dengan kehebatan kita. Kita yang memiliki jabatan atau memiliki apapun yang mampu kita andalkan pada saat ini. Tetapi ketika kita tidak memiliki hikmat, maka dikatakan hidup kita yang kita lakukan adalah sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dari Kristus Yesus, jika kita membaca di ayat 12 sampai 15, di sini dibedakan orang yang bebal dan orang yang benar. Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mampu untuk mengendalikan hidupnya. Orang yang bebal di sini digambarkan adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hidupnya asal bunyi. Orang yang selalu mengeluarkan kata-kata dan mengatakan dengan hidupnya oleh selalu dipakai luar. Orang yang bebal adalah orang yang selalu memakai mulutnya, memakai kata-katanya untuk menyakiti hati orang. Nanti dibawa lama citi akan jelma rohani jelma ada salah duluan. Tetapi di sini gambarkan orang yang bebal itu dikatakan adalah orang yang melukai diri sendiri. Hal itu akan menjadi pemeran di dalam hidupnya. Karena ketika kita menyakiti hati orang, maka dia akan sakit hati kepada kita. Hatinya akan terluka ketika mendengar kita berbicara. Tetapi kata di sini adalah orang yang benar, orang yang berhikmat, orang yang pintar itu adalah orang yang
terkasih dalam Kristus Yesus. Bahkan di sini juga digambarkan ayat 15. Orang yang berbalik itu adalah orang seperti orang yang berjalan yang tidak tahu jalan ke kota. Orang yang berbalik itu adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat. Orang yang tidak tahu dan tidak mau menerima kelemahan dan kekurangannya. Dia selalu merasa dirinya hebat. Dia selalu merasa dirinya itu mampu. Padahal sebenarnya dia itu tidak mampu. Dia selalu mengandalkan dirinya, kehebatannya. Saya mampu. Orang yang berbalik ini adalah orang yang selalu berambisi. Orang yang selalu suka mencari ketenaran di dalam hidupnya. Orang yang suka mencari kehormatan di dalam hidupnya. Tetapi dia selalu mengandalkan dirinya. Itulah dikatakan orang yang berbalik. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu kekurangannya, dia tahu kelemahannya, maka dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan supaya Tuhan yang memberikan, yang mendidik dia di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita sendiri menjadi orang yang berbalik, orang yang bodoh. Kita selalu menuntut perjalanan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang boleh kita perbuat. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang pintar itu, orang yang berhikmat itu mengatakan bahwa kita hidup bukan menuntut sesuai dengan apa keinginan kita, tetapi kata menuntut diubah menjadi dituntut. Artinya kita meminta hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan teguran daripada Tuhan. Kita mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita menjadi orang yang berhikmat, pasti kita lebih mudah untuk menjalani hidup kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Artinya dia selalu mau dibimbing. Dia mau Tuhan yang menentukan perjalanan kehidupannya. Maka dia tidak akan selalu mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, keegoisannya, ambisinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, kita harus takut akan Tuhan. Dan ketika kita mau hidup kita itu tidak sia-sia seperti orang yang bodoh, seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah. Oh mahita betul-betul dirata. Oh mahita diajar dirata. Maulah kita membuka diri kita mendengar didikan itu. Maulah kita memberikan diri kita untuk mendengar teguran yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Makanya sesuai dengan tema Mati Purana Jamita, Nasaat Tuhita di son. Asa dibagasan pada dan meminta. Tapamido asa diajari debatahita dibagasan pada dan meminta. Terlebih di situasi COVID-19, kita diberitahu untuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang tetap memiliki harapan, orang yang tetap mengandalkan Tuhan, bukan pikiran, bukan kehebatan kita. Jangan situasi COVID ini menjadikan kita orang yang apatis, orang yang tidak memiliki pengharapan ke depan. Tetapi kita diminta supaya kita hidup berhikmat, supaya kita menerima didikan daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang diri sendiri. Tetapi siapa
kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Minggu hari ini dengan tema kita ibadah setelah terakhir 19 setelah terakhir itu dengan tema Minggu para Meliot Manfaatnasib Evangelise Kristen EKK Ham dan Mulia Kristen Indonesia dari mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2021 sampai. Tema hidup dalam pendidikan Tuhan, menguli balasan pengajaran di Tuhan. Pertama kita lihat seperti biasa, pertanyaan ditiadakan sampai pada suatu yang belum bisa ditentukan. Yang kedua, statistika dan jemaat. Seperti yang ada kata jemaat ibadah di masa normal berdasarkan peraturan pemerintah saat penanganan COVID-19 kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu diakhirkan masuk pukul 11 dilayani pimpinan resort untuk pimpinan jemaat atau BPA serta majelis saksi undangan. Ruang membawa normal. Sebagaimana kita dengarkan dan kita lihat peluang COVID-19 di negara kita di masa normal di atas 10.000 orang setiap hari, maka diimbau kepada seluruh jemaat agar kita semakin taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tambah dikit abang, mari kita dukung pemerintah untuk vaksinasi. Ketika kita masih ada jemaat yang belum vaksin, ikut. Kalau ada pemerintahan vaksin mana kita ikut, supaya kita sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan satu dan yang lain. Tiga sudah masuk. Yang pertama sekali dari Superintenden EKK Ham Jerman, Pematasan Siantar 20 Agustus 2021 kepada sahabat kami yang terkasih, pimpinan, pelayan, dan seluruh warga jemaat Evangelische Kristen atau EKK Ham di Jerman. Crossroad, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Horas. Hai sobat kami sekalian, jemaat yang kudus EKK Ham Jerman, doa dan harapan kami, kamu semua penuh sukacita dan sehat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, haleluya. Mulia Kristen Indonesia sangat bergembira dan senang mempunyai sahabat baik seperti kami. Hari ini adalah hari spesial, istimewa, di mana kita satu dalam beribadah, sungguh hikmat dan menyenangkan.
Saat ini baik daerah di Indonesia masih dinyatakan berada pada level 4 tertinggi COVID-19. Banyak warga HKI menyatakan positif dan beberapa orang meninggal dunia. Kasus COVID-19 yang berkepanjangan ini mengakibatkan dampak buruk baik secara ekonomi, pendidikan, dan peribadatan. Kami sangat merindukan dapat bebas dari pembatasan sehingga ramai beribadah di gereja, terlebih pada Natal Desember 2021. Sobat kami, PKKHAM, doakanlah kasus COVID-19 ini segera berakhir. Kami informasikan bahwa HKI mengalami pertumbuhan beberapa jemaat baru di Kalimantan, Riau, dan Jambi, dan Pulau Sumatera lainnya. Kami juga membuka institut calon pendeta HKI sebagai wadah pemberdayaan para mahasiswa teologi asal HKI untuk menjadi hamba Kristus. Tujuan agar para pendeta HKI berhati atau berkarakter hamba Kristus yang rela berkorban bagi Tuhan dan gereja maupun masyarakat luas. Dalam pembangunan fisik, HKI membangun gedung kantor pusat yang baru pada tanggal 1 Mei 2022. Untuk mengganti halaman yang sudah rusak dan tidak memadai lagi, kami juga sangat merindukan ada seorang pendeta volunteer dari PKKHAM ke HKI dan sebaliknya. Ada pendeta volunteer dari HKI ke PKKHAM. Kami juga gembira bila perwakilan PKKHAM berkunjung ke HKI atau sebaliknya. Terima kasih atas kebaikan kamu sekalian sahabat. Tuhan memberkati PKKHAM, Tuhan memberkati Jerman. Khusus pimpinan HKI Polus, pendeta Firman Salah dan sebarang yang dihati tantangan. Surat kedua, surat masuk. Kuliah Kristen Indonesia nomor 828 garing PP titik KKI garing DM garing 8 2021 lampiran dan berkas hal Minggu paralel atau pansip kepada yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu para HKI di tempat masing-masing. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hormat. Bulan September dikenal sebagai bulan paralel pansip HKI, Minggu paralel pansip PKKHAM Jerman dengan HKI itu sendiri. Tahunnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2021. Sehubungan itu, yang pertama bersama kami kirimkan bakat ibadah minggu paralel dengan nasib dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba. Itulah kita jalani saat ini ibadah yang kita lakukan hari ini. Dua, turut juga kami menampilkan kata sambutan dari Superintendent PKKHAM dan Epos HKI untuk dibacakan dalam ibadah setelah waktu jemaat. Tiga, kami membawa seluruh jemaat di HKI melaksanakan ibadah minggu yang masuk dan mengumpulkan persembahan atau kolektif untuk kabaran Injil Zain di kantor pusat HKI. Persembahan dikumpulkan dapat diserahkan langsung melalui rekening BRI nomor sekian atas nama Departemen Materi HKI. Demikian surat diperbuat atas perhatian dan kerjasama baik kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pematang siang tanggal 30 Agustus 2021. Salam kasih dan hormat Kepala Departemen Materi HKI, Pendeta Tahan Master Semari MTH LM. Mengetahui dan setuju oleh Pimpinan HKI Pendeta Firman Sibarani MTH. Tembusan Sekjen 2 Kepala Departemen HKI 3/3. Bapak Ibu dan Subur, ketika nanti persembahan tepat kita maju ke depan untuk mengumpulkan persembahan ke kas pusat Sekjen. Dan persembahan keempat kita yang terakhir kita ke depan mengumpulkan ke dalam kolektif. Yang selanjutnya ada Saudara Meli Parman, ada jemaat mainan yang Malsiro. Bulan kita lupa kita ujian dunia alam berkeinang amanalu inang bungkus umur dipadu pada sifat alas kasih peta kita berminggu laut itu jabun sida amanah lorong lagi masurai 5 mana udah ada foto apa minta laut sih asaran ini. Yang selanjutnya renungan harian Sendiriel atau kita untuk mingguan. Mari kita bawa baca kita Bapak Ibu sama anak subuh kita baca sehari-hari kita di rumah dari sini sampai Sabtu. 8 keuangan mingguan ada tertulis di situ di Injil Matius nomor 33
Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua minggu juga kesembuhan dan ucapan syukur. Terima kasih kepada jemaat keluarga yang memberikan ucapan syukur dan kerimbulan. Semoga tambahkan Tuhan kepada keluarga kesehatan, juga ditambah berkat-berkat yang daripada Tuhan selanjutnya. Kepada juga kita yang belum memberikan ucapan syukur dan kerimbulan, mari kita bersama-sama untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Uang keluar juga sampai dengan saat ini rekapitulasi keuangan Lukas tanggal 17/9/2021 berjumlah 16.743.100 rupiah. Masuk kemudian kas pembangunan juga masih kita lihat sama-sama Bapak Ibu untuk sebelum juga uang yang dipegang oleh amantan dan hingga saat ini belum dikembalikan. Tahun pendekatan sumber daya HKI 2001 tertulis di Amsal 1:7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pimpinan jemaat, para lulusan teman jemaat akan mengucapkan selamat untuk ibadah merupakannya serta selamat ulang tahun bagi merayakan semua lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu mari kita bersama-sama berdoa. Seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 3 dan 4. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Puji Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tetap sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu melalui puji-pujian dan persembahan kami kepadamu. Sebab Engkau telah menggembalakan gerejamu yaitu EKKHAM di Jerman dan Hatay, sehingga boleh terjadi kemitraan dan persaudaraan melalui berbagai macam kegiatan pelayanan gereja. Kuatkanlah iman percaya kami kepadamu, dan ajarlah kami untuk saling mengasihi di antara manusia dan terlebih lagi mengasihi Engkau, agar melalui kehadiran kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, hiduplah dalam didikan Tuhan. Hikmat dan rahmat Tuhan memampukanmu untuk hidup sesuai kehendaknya. Peliharalah kasih persaudaraan. Tetaplah berdoa dan berusaha untuk memelihara kasih persaudaraan dalam kemitraan EKKHAM di Jerman dengan kita Hatay. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan.